Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari Senin, kita sudah berada di tanggal 20 Juni 2022. Dan di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya akan membekali khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit tentang materi yang ketiga. Materi pertama sudah saya upload, membahas tentang SLIK. Materi kedua sudah saya upload, membahas tentang bunga dan denda. Dan di materi yang ketiga ini saya berikan judul atau topik mengenal teror kolektor tentang tindak pidana. Jadi di sini saya akan membekali ketika kita atau Anda-Anda sekalian sedang mengalami menunggak hutang kartu kredit, seringkali kolektor, entah itu debt call, kolektor yang datang ke rumah atau ke tempat bekerja, atau yang dilakukan oleh desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, entah itu faxline atau langsung nomor handphone pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Sudah saya jelaskan bahwa pertama kali topik mereka itu tidak lain tidak bukan membahas tentang SLIK, kena blacklist, nama kena blacklist, masuk SLDP checking, atau sekarang SLIK. Dan materi itu setelah Anda kuasai, itu artinya ketika kolektor mengajak ke topik tersebut, Anda sudah bisa mencerna dan kemudian mengambil action apa yang harus dijawab, yang pada dasarnya, pada intinya teror tersebut ketika mereka menggunakan tema yang pertama tentang SLIK tidak mempan, tidak membuat Anda stres, tidak membuat Anda galau apalagi depresi. Tema yang kedua, setelah SLIK ternyata Anda tidak galau, Anda bisa menjawab dengan baik dan benar, dan nantinya saya akan memberikan sebuah sesi cara menjawab yang sudah saya upload 2 kali di seri yang sama, maksudnya satu series yang tentang SLIK, tentang bunga dan denda itu adalah guidance, juklak, wacana atau edukasi yang perlu Anda ketahui sebagai debitur yang saat ini sedang macet. Dan ini adalah yang ketiga, yaitu mereka setelah menakut-nakuti tentang bunga dan denda, dan itu pun juga tidak mempan, tidak membuat Anda risau, tidak membuat Anda gundah gulana, apalagi depresi. Mereka melanjutkan ke topik yang ketiga ini, yaitu Anda dibuat stres, depresi dengan menggunakan cara omong doang. Jadi kalau yang seri 1 tentang SLIK itu bukan omong doang, juklaknya ada. Seri kedua tentang bunga dan denda ini juga bukan omong doang, tapi juklaknya ada. Tapi kalau yang ketiga, ketika seorang debitur atau pemegang kartu kredit sedang menunggak hutang kartu kredit, tidak membayar hutangnya, ini mereka menggunakan sebuah modus bahwa kalau kita sedang menunggak hutang kartu kredit, tidak membayar hutang kartu kredit, kita dapat berurusan dengan polisi.
inilah yang akan kita bahas di video yang saat ini Anda tonton, dan saya akan memberikan hanya berapa contoh, 1, 2, 3 contoh saja, dan nanti perluasannya banyak. Ketika kita tidak bisa membayar hutang kartu kredit, sementara waktu belum bisa menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit, yang terjadi dia mengancam, "Pak, Bu, Anda kok tidak mengembalikan uangnya bank, itu sama dengan mencuri." Dan tidak jarang mereka entah itu melalui kata bagi debt call, entah itu melalui chat bagi chat atau telepon langsung. Jadi sekarang ini debt call dan desk call ini terkadang sukar, karena debt call tidak sedikit yang juga menggunakan sarana komunikasi. Padahal debt call itu kan seharusnya mendatangi, tapi tidak jarang sekarang debt call juga melalui chat, melalui telepon. Mereka ketika menakut-nakuti kamu tidak mengembalikan uangnya bank, itu sama dengan mencuri. Kemudian mereka mengkutip, mencari literatur tentang pasal pencurian itu adalah masuk dalam kitab undang hukum pidana. Mereka bilang, wah, nanti kalau Anda tidak bayar, bank akan bertindak secara hukum. Tidak mengatakan lapor polisi, tapi bank akan bertindak secara hukum, dan nanti Bapak akan dijerat pasal 362 pencurian. Sudah saya katakan, untuk yang episode yang ketiga ini adalah omong doang. Apa yang menjadikan dasar omong doang? Karena bunyi pasal 362 sendiri, kalau Anda bisa googling dan nanti juga akan saya tempel, bunyi dari pasal 362 ini adalah barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Itu bunyinya. Dan sudah saya katakan berkali-kali di video yang lalu bahwa saya kolektor, entah itu debt call, entah desk call, hanya sebatas menyadur. Dan ini hanya bisa kalau memang ada berkekuatan hukum, tetap ada kekuatan hukumnya, itu ketika bank berani, jangan omong doang, buat laporan kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana 362. Nanti melalui proses klarifikasi, setelah membuat laporan kepolisian, melalui proses klarifikasi, pelapor dan terlapor akan di BAP klarifikasi. Kemudian di BAP juga kalau saksi. Dan kemudian kalau kasus ini bisa ditingkatkan, masuk sudah dalam pem-BAP-an, bukan klarifikasi. Jadi ini hanyalah omong doang. Kalau kolektor ngomong, debitur yang saat ini sedang menunggak, itu bank bisa menempuh jalur hukum, menjerat pasal 362 pencurian. Katakan saja, kami tunggu laporan kepolisiannya. Jadi Anda tidak perlu gentar, tidak perlu stres, depresi tentang omong doang kolektor. Dan yang kedua, yang seringkali dibuat persenjataan mereka,
bapak atau ibu ini sengaja mau menipu uang bank, dan sama, kalau tidak diselesaikan Anda akan dijerat pasal 378, menyadur lagi. Bunyinya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Maaf, ini tadi ada salah baca. Saya akan ulangi supaya lebih tegas dan tidak membuat bingung. Ketika kolektor mengancam bahwa Anda tidak melakukan pembayaran, itu artinya Anda melakukan penipuan dan bank akan menjerat Anda melalui jalur hukum dengan pasal penipuan, pasalnya nomor 378. Bunyinya, saya ulang lagi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu bunyinya, itu yang disadur oleh kolektor, entah itu Depkol, entah itu Deskol. Nanti akan saya berikan spesifikasi tentang cara jawabnya, tapi yang pasti bahwa Anda baik-baik saja. Ketika kolektor mulai masuk ke topik yang ketiga, seperti yang saat ini video Anda sedang tonton tentang sebuah tindak pidana, santai-santai saja, enjoy, relax, dan tidak perlu galau. Kemudian pasal yang seringkali untuk menakut-nakuti adalah Bapak, Ibu sebagai pemegang kartu kredit, ketika kamu tidak bayar hutang, tidak mengembalikan uangnya bank kami, Anda masuk atau akan kami upayakan melalui jalur hukum dalam ranah atau klausalnya adalah penggelapan. Pasalnya 374. Bunyinya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi yang saya bacakan hanya 3 pasal, karena yang berikutnya ini sudah sangat omong duangnya kebablasan. Merampok itu adalah, silahkan Anda buka di googling atau baca di kitab undang-undang hukum pidana. Merampok itu adalah pencurian yang menggunakan kekerasan, dan lebih detail itu tidak ada kaedahnya untuk kita bahas di video yang saat ini sedang Anda tonton.
Jadi pembekalan ini saya akan berikan tambahan khususnya ketika ada debt call, kolektor yang menagih dengan cara datang, entah itu ke rumah Anda ataupun ke tempat Anda bekerja sebagai pemegang kartu atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Ketika kolektor tersebut, debt call tersebut datang dengan menggunakan atribut Polri atau atribut TNI, saya beritahukan, saya berikan wacana, saya berikan edukasi, jangan diam saja. Saya harus memberikan pembekalan nyali kepada Anda. Polri dan TNI tidak akan turut serta dalam urusan hutang piutang, khususnya produk hutang kartu kredit. Dan saya semakin akan meyakinkan pada Anda bahwa kita ini dasarnya bahwa tidak akan kita itu kena urusan pidana karena kita ini sudah dibekali atau dilindungi dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 19 ayat 2 yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Sekaligus ini akan menenteramkan hati Anda tentang adanya fasilitas penyelesaian melalui jalur litigasi. Anda jangan khawatir terhadap putusan hakim tentang paksa badan. Dan sampai hari ini belum ada satu bank pun yang berani mengajukan gugatan perdata ataupun membuat laporan kepolisian untuk kasus pidana. Karena jika itu dilakukan oleh mereka secara tidak langsung membuka kebobrokan mereka sendiri. Dengan banyaknya tunggakan yang ada, itu akan membuat nasabah dari bank itu yang menghimpun, yang menabung, entah itu tabungan, entah itu deposito, menjadi gundah gulana. Oh, ternyata uang saya dikelola oleh Anda sebagai bank, banyak yang macet ya. Dan efeknya dahsyat. Mereka tidak akan berani untuk mengajukan gugatan perdata atau membuat laporan kepolisian atas adanya tunggakan hutang yang diasumsikan atau dianggap oleh bank bahwa itu 100% salahnya debitur yang saat ini sedang macet. Sudah saya ulangi bahwa itu tidak 100% salah debitur yang saat ini sedang macet, tapi juga kesalahan dari manajemen Anda. Terlalu mudah memasarkan produk Anda hanya dengan pihak ketiga, verifikasi datanya juga asal-asalan mungkin, prasyaratnya juga banyak yang dilanggar mungkin, dan tim analis lah yang paling bertanggung jawab atas adanya kemacetan hutang kartu kredit yang saat ini sedang terjadi. Jadi kalau ada debt call yang pakai atribut Polri atau TNI, Anda langsung telepon kantor polisi militer terdekat. Pak, Anda ini pakai keluarga besar markas Mabes Polri. Anda polisi atau kolektor? Atau mungkin ada seorang debt call yang menggunakan atribut baju dureng. Anda TNI atau kolektor?
Jawabannya pasti dia bilang, saya kolektor. Kalau kolektor, tolong jangan pakai baju dureng. Kalau Anda ngeyel, saya akan telepon polisi militer. Karena kita sudah sering tahu, akan ada seringkali rahasia bagi Polri gadungan ataupun Polri asli ataupun TNI gadungan ataupun TNI asli ketika mereka keluar dari jalur tugas atau instansi yang ada. Jadi itulah video saya untuk episode yang ketiga ini tentang mengenal teror kolektor tentang tindak pidana. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti apa yang saya telah bahas, dan senantiasalah Anda tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, tidak perlu stres, tidak perlu gentar, apalagi Anda menjadikan mentalitas Anda down. Itu tidak perlu sama sekali. Ketika Anda sedang mengalami problematika, jangan menghindar dari problematika itu, tapi kita harus mencari cara agar supaya tahu keluar dan tidak dikibuli, ditakut-takuti oleh kolektor. Karena episode yang ini adalah seluruhnya omong dua. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.